Bahkan orang yang berbuat buruk kepada kita pun, ya, Nabi mengajarkan kepada kita untuk tidak mendoakan keburukan, tapi doakan kebaikan bagi dirinya. Minimal mendoakan dia sadar mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Bukankah mendoakan kebaikan bagi orang lain itu lebih bermanfaat dan lebih menunjukkan kita sebagai orang yang lembut, orang yang mempunyai hati? Karena Nabi SAW mengajarkan demikian, saudaraku. Ya, dalam sebuah hadis Nabi mengatakan, wa'ad bi'izzatil hasanah. Ya, dan ikutilah, balaslah, gantilah yang buruk itu dengan yang baik. Ya, balaslah perbuatan buruk dengan perbuatan yang baik. Kenapa Nabi menegaskan tamhuha, ya, tamhuha? Karena kebaikan-kebaikan itu akan menghapuskan keburukan. Kebaikan akan mengalahkan keburukan. Kebaikan-kebaikan itu akan menggantikan keburukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in, wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillah haitsuma kunta wa'ad bi'izzatil hasanah tamkhuha wa khaliqin nas bihuluqil hasan. Alhamdulillah, Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, bersyukur kita kepada Allah karena kita bisa dipertemukan kembali dalam majelis kultum pada saat ini. Pada saat ini untuk kultum saya ingin menyampaikan tentang fadailus shaum, bahwa di dalam bulan suci Ramadan ada fadailus shaum, keutamaan-keutamaan dari ibadah puasa yang diwajibkan di bulan yang mulia ini. Kalau beberapa waktu yang lalu Abi sudah menyampaikan tentang fadailur Ramadan, tentang keutamaan-keutamaan Ramadan. Insyaallah pada kesempatan saat ini kita akan belajar bersama, ya, untuk membahas tentang fadailus shaum, ya, keutamaan daripada ibadah puasa itu sendiri. Ada beberapa keutamaan dalam ibadah puasa yang diwajibkan bagi kaum muslimin di bulan Ramadan ini. Yang pertama, ada di dalam sebuah hadis menerangkan tentang bau mulut orang yang berpuasa. Jadi dikatakan bahwa bau mulut orang yang berpuasa, yang tentu orang yang berpuasa itu tidak makan dan tidak minum, sehingga baunya tidak sedap. Tetapi keutamaannya adalah di sisi Allah Subhanahu wa taala, bau mulut daripada orang yang berpuasa itu lebih harum, lebih wangi daripada minyak kasturi. Hal tersebut dijelaskan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, di mana Nabi menegaskan, wal khuluf famis shaim atyabu indallah mirihil misik. Dan bau mulut daripada orang yang sedang berpuasa ditegaskan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, atyabu indallah mirihil misik, lebih wangi di sisi Allah Subhanahu wa taala daripada minyak kasturi. Kita paham teman-teman dan Bapak Ibu sekalian bahwa minyak kasturi adalah minyak yang wangi, ya, bahkan sangat wangi. Nah, di sisi Allah, bau mulut orang yang berpuasa, kalau yang di depan makhluk atau di depan manusia bisa dikatakan baunya tidak sedap, tetapi di sisi Allah Subhanahu wa taala, Allah menyukainya. Makanya ditegaskan atyabu indallah mirihil misik, lebih wangi, ya, di sisi Allah Subhanahu wa taala daripada minyak kasturi. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, keutamaan daripada orang-orang yang berpuasa ada di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, di mana menegaskan bahwa keutamaan yang kedua ini adalah bahwa doa daripada orang-orang yang sedang berpuasa itu adalah mustajabah, yaitu sangat mudah dan sangat dekat untuk dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad menyebutkan bahwa Nabi menegaskan salah satun la turaddu da'watuhum. Ada 3 golongan yang doanya tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan disebutkan al-imamun adil was-shaim
hatta yuftir wa da'watul mazlum. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang berbahagia, ini adalah doa 3 golongan yang doanya mustajabah. Berdasarkan hadis sahih yang diriwayatkan Imam Ahmad, salah satu la turaddu da'watuhum, 3 golongan yang tidak ditolak dakwahnya. Yang dimaksud adalah doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah al-imamun adil. Seorang imam atau seorang pemimpin yang adil, yang arif, yang bijaksana. Seorang pemimpin yang dia bisa berbuat adil, bijaksana, pemimpin yang mencintai rakyatnya, yang memikirkan kesejahteraan rakyatnya, pemimpin yang dicintai oleh rakyatnya, ini adalah doanya mustajabah. Ya, doa daripada pemimpin yang adil adalah mustajabah. Bahkan dalam hadis yang lain disebutkan bahwa pemimpin yang adil ini disebutkan oleh Nabi akan menjadi satu di antara 7 golongan yang akan mendapatkan naungan di hari di mana tidak ada naungan kecuali naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Tentu kita menjadi ingat Bapak Ibu sekalian tentang hadis 7 golongan ya. Sab'atun yudilluhumullah fi dhilhi yaumal la dhilla illa dhilluhu. Bahwa ada 7 golongan yang akan mendapatkan naungan di hari di mana tidak ada naungan kecuali hanya ada naungan daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satunya bahkan yang pertama disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-imamun adil, imam yang adil. Jadi imam yang adil ini mempunyai 2 keutamaan dari 2 hadis ini. Yang pertama, doanya mustajabah, la turaddu da'watuhum. Sedangkan yang kedua disebutkan oleh Nabi, dia akan mendapatkan naungan di hari di mana tidak ada naungan kecuali hanya ada naungan daripada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua daripada doa yang tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala disebutkan as-shaim hatta yuftir. Orang yang berpuasa sampai dia berbuka. Jadi teman-teman, Bapak Ibu, saudara-saudara, doanya orang yang berpuasa itu mustajabah. Oleh karena itu hendaknya seorang yang sedang berpuasa dia memperbanyak doa-doa kebaikan dunia dan akhirat. Mendoakan kebaikan dirinya, keluarganya, dan saudara-saudaranya. Bahkan mendoakan orang lain. Ketika seorang mukmin atau seorang muslim, dia mendoakan kebaikan-kebaikan bagi orang lain, maka dia tidak akan pernah rugi. Kenapa? Karena sebetulnya ketika seorang muslim dia mendoakan kebaikan-kebaikan bagi orang lain, maka sebetulnya dia seperti mendoakan kebaikan-kebaikan untuk dirinya sendiri. Fa innal malaikatu yu'ammanu matakulun, maka sesungguhnya para malaikat-malaikat Allah mereka akan mengaminkan apa-apa yang kamu katakan, apa-apa yang kamu doakan. Maka katakanlah yang baik-baik dan berdoalah yang baik-baik untuk dirimu, keluargamu, orang-orang yang kamu cintai, dan saudara-saudaramu, bahkan orang lain. Kenapa? Karena para malaikat akan berseru, wa iyyakum bimislin, walakum bimislin. Dan bagimu yang seperti itu, dan bagi dirimu yang seperti itu. Jadi Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang berbahagia, ketika kita mendoakan kebaikan-kebaikan untuk orang lain, para malaikat pun akan mendoakan kita, wa iyyakum bimislin, dan bagimu yang seperti itu. Subhanallah, Masya Allah, betapa ini merupakan salah satu kebaikan-kebaikan seorang muslim, ya. Banyak di antara kebaikan-kebaikan seorang muslim, dan ini satu di antara kebaikan-kebaikan seorang muslim adalah mendoakan kebaikan-kebaikan bagi saudaranya, saling mendoakan kebaikan dunia dan akhirat. Tentunya dalam hal ini Bapak Ibu sekalian, kita menghindarkan diri dari doa-doa yang buruk dan kata-kata yang buruk, ya. Dalam sebuah riwayat atau beberapa riwayat bahkan Nabi menegaskan bahwa kalau kita umpamanya sedang menjenguk orang yang sakit, ya, iyadatul marid atau ittiba'ul janazah, ya, hendak mengantarkan jenazah daripada saudara kita yang sedang sakit, maka kita pun di situ ada hadis Nabi yang melarang kita untuk mengucapkan kata-kata yang buruk, ya, kata-kata yang jelek. Kenapa? Sebagaimana ditegaskan oleh Nabi tadi, fa innal malaikatu yu'ammanu matakulun. Karena para malaikat itu akan mengaminkan apa-apa yang kamu ucapkan. Jadi hindarkan diri kita dari kata-kata yang buruk dan juga doa-doa yang buruk, ya. Khawatirnya kalau kita mendoakan keburukan-keburukan bagi orang lain, ya, sedangkan orang lain itu tidak punya salah dengan kita, khawatirnya doa keburukan itu justru kembali kepada diri kita karena kita berperilaku zalim, ya. Bahkan orang yang berbuat buruk kepada kita pun, ya,
Nabi mengajarkan kepada kita untuk tidak mendoakan keburukan, tapi doakan kebaikan bagi dirinya. Minimal mendoakan dia sadar, mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukankah mendoakan kebaikan bagi orang lain itu lebih bermanfaat dan lebih menunjukkan kita sebagai orang yang lembut, orang yang mempunyai hati? Karena Nabi SAW mengajarkan demikian, saudaraku. Ya, dalam sebuah hadis Nabi mengatakan, wa'ad bi'izzatal hasanah. Ya, dan ikutilah, balaslah, gantilah yang buruk itu dengan yang baik. Ya, balaslah perbuatan buruk dengan perbuatan yang baik. Kenapa Nabi menegaskan tamhuha, ya, tamhuha? Karena kebaikan-kebaikan itu akan menghapuskan keburukan. Kebaikan akan mengalahkan keburukan. Kebaikan-kebaikan itu akan menggantikan keburukan. Saudaraku dan teman-teman, sahabat-sahabat, Bapak Ibu yang berbahagia, nah, tentu kita memperhatikan apa yang disebutkan Nabi dalam beberapa hadis yang lain yang menyebutkan bahwa man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang dia beriman kepada Allah dan hari kiamat, maka Nabi menegaskan falyakul khairan, maka ucapkan kata-kata yang baik, aw liyasmut, atau diam saja. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadi untuk kaum muslimin yang sedang berpuasa, perbanyaklah doa, terutama menjelang berbuka, ya. Menjelang berbuka puasa itu perbanyaklah doa-doa kebaikan dunia dan akhirat, karena doa orang yang sedang berpuasa adalah mustajabah. Ya, ditegaskan oleh Nabi SAW, as-shaimun hatta yuftir. Orang yang sedang berpuasa sampai dia berbuka. Termasuk yang disebutkan oleh Nabi, la turaddu da'watuhum. Kemudian Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, yang ketiga daripada doa yang tidak tertolak adalah disebutkan oleh Nabi SAW, wa da'watul mazlum. Doa orang-orang yang teraniaya, doa orang-orang yang terzolimi. Doanya disebutkan oleh Nabi SAW menyebutkan fa innaha mustajabah. Doanya sangat dekat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, dari 3 golongan yang doanya tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ini disebutkan, Nabi menegaskan tuhmalu 'alal ghamam, ya, doanya diangkat ke awan, wa tuftahu laha abwabas sama, kemudian dibukakanlah pintu-pintu langit, kemudian wa yaqulur rabbu azza wa jal, kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa izzati lansurannaka walau ba'dahin, dan sungguh akan aku tolong kamu, akan aku kabulkan doamu setelah ini. Ini merupakan keutamaan yang kedua, ya Bapak Ibu sekalian, merupakan keutamaan yang kedua daripada ibadah puasa yang kita jalankan, yaitu bahwa ibadah puasa kita tuh doanya menjadikan kita orang yang berpuasa tuh doanya mustajabah, ya. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang berbahagia, kemudian keutamaan daripada fadhailus shaum atau keutamaan puasa yang ketiga ada disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, yaitu bahwa orang yang sedang berpuasa dia mendapatkan 2 kegembiraan, 2 kebahagiaan. Dari Nabi SAW menyebutkan lisaim farhatani, bahwa bagi orang yang berpuasa dia akan mendapatkan 2 kegembiraan. Ya, lisaim farhatani, orang yang berpuasa itu dia akan mendapatkan 2 kebahagiaan atau 2 kegembiraan. Kemudian Nabi memperinci farhatun, ya, farhatun inda fitrihi, 1 kegembiraan atau 1 kebahagiaan adalah ketika dia hendak berbuka puasa, wa farhatun inda liqa'ar rabbih, dan 1 kegembiraan lagi, 1 kebahagiaan lagi, yaitu ketika nanti dia akan bertemu dengan Tuhannya, ya tentunya dengan biqalbun salim, dengan hati yang selamat. Karena ibadah puasa ini teman-teman dan saudara-saudara sekalian, ibadah puasa itu melatih kita untuk mempunyai hati yang salim, hati yang sehat, hati yang selamat. Hati yang sehat dan hati yang selamat, qalbun salim, dipenuhi dengan zikrullah, rasa takut kepada Allah, rasa harap, roja, ya, kepada Allah, berharap akan rahmatnya, berharap akan ampunannya, ya, berharap akan ridhonya, berharap akan dikabulkannya doa, dan berharap dengan kebaikan-kebaikan, ya, di dunia maupun dan akhirat.
Kemudian juga bahwa hati yang selamat itu qalbun salim, penuh dengan rasa syukur, yaitu hati yang pandai bersyukur atas nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, ditambah pula hati yang malu, ya, mempunyai rasa malu. Kenapa malu? Malu jika dia tidak bersyukur, tidak taat, tidak beribadah kepada Allah, karena Allah Subhanahu wa taala sudah begitu baik kepada dirinya. Allah sudah begitu sayang kepada dirinya. Maka sudah semestinya seorang hamba menjadi hamba yang bersyukur. Rasulullah SAW kita kenal sebagai manusia mulia. Bahkan dikatakan manusia paling mulia. Diampunkan dosa-dosa yang telah lalu dan yang akan datang. Dan Rasulullah SAW adalah manusia yang dijamin surga. Tetapi Rasulullah SAW adalah seorang hamba yang taat dan tekun beribadah. Bahkan di dalam sebuah riwayat, Aisyah radhiyallahu anha meriwayatkan, kaki Nabi sampai bengkak-bengkak, ya. Jadi Nabi beribadah di malam hari, ya, sampai kakinya bengkak-bengkak karena Nabi membaca surat-surat panjang, ya, begitu lama rukuknya, begitu lama sujudnya sampai kakinya bengkak-bengkak. Sehingga Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, kenapa Anda masih melakukan seperti ini?" Ya. Padahal Allah sudah menjamin Anda surga, Allah sudah mengampuni dosa-dosamu yang telah lalu dan yang akan datang. Ya, kenapa masih beribadah sampai seperti ini? Namun jawaban daripada Nabi SAW, Nabi menegaskan, afala akuna abdan syakura. Tidak bolehkah aku menjadi hamba yang bersyukur? Jadi ternyata teman-teman, Rasulullah manusia yang dijamin surga, manusia yang telah diampuni dosa-dosa yang telah lalu dan yang akan datang. Beliau masih beribadah sebagai bentuk syukurnya kepada Allah Subhanahu wa taala karena telah memberikannya nikmat, memberikan iman, Islam, dan telah memberikan rahmat kepada dirinya. Itulah yang dikatakan Nabi ketika ditanya oleh sahabat, apakah Anda juga mendapatkan rahmat dari Allah ya Rasulullah? Nabi menegaskan, iya, saya mendapatkan rahmat. Illa ayadaghammadani Allah birahmati, kecuali Allah mencurahkan rahmatnya atas diriku. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, kita cukupkan dulu kultum pada kesempatan kali ini. Insya Allah nanti kita lanjutkan pada kesempatan berikutnya. Saya sebagai manusia dhaif, banyak salah-salah kata, tapi insya Allah kebenaran itu adalah dari Tuhanmu. Al-haqqu mir rabbika fala takunanna minal mumtarin. Maka janganlah menjadi golongan orang yang ragu-ragu. Semoga bermanfaat dan menjadikan pencerahan bagi kita semua. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.